Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman. Perkenalkan, saya Deta Piarani dengan NIM akhir 207. Saya merupakan mahasiswi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan keterampilan dasar konseling kelompok. Nah, oke. Sebelum kita membahas tentang keterampilan dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam melakukan konseling kelompok, kita harus tahu nih pengertian dari konseling kelompok itu apa. Oke, jadi kalau menurut Gasda dalam Wahyuni tahun 2018, konseling kelompok merupakan suatu proses interpersonal yang dinamis yang memusatkan pada usaha dalam berpikir dan tingkah laku serta melibatkan pada fungsi-fungsi terapi yang memungkinkan berorientasi pada kenyataan-kenyataan, membersihkan jiwa, saling percaya mempercayai, pemeliharaan, pengertian, penerimaan, dan bantuan. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan sebuah layanan yang diberikan pada individu guna mengatasi masalah yang relatif sama. Jadi setiap anggota kelompok dalam konseling kelompok itu masalahnya pasti sama. Nah, sehingga individu ini tidak mengalami hambatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Oke, sebenarnya secara prinsipnya konseling kelompok ini memiliki tujuan yang sama dengan konseling individu. Nah, menurut Yandri et al. Tahun 2022 ada 5 tujuan dalam pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama adalah membantu mengatasi masalah anggota kelompok. Yang kedua, mengembangkan perasaan, pikiran, dan wawasan anggota kelompok. Maksudnya gimana? Jadi ketika melakukan konseling kelompok, pastinya setiap anggota akan mencurahkan perasaannya, pemikirannya kepada setiap anggota kelompok. Nah, karena ada proses bertukar informasi, makanya salah satu tujuan dari konseling kelompok adalah proses bertukarnya informasi itu. Kemudian yang ketiga ada melatih anggota kelompok memiliki sikap yang terarah dan bertanggung jawab dalam bersosialisasi serta berkomunikasi. Kemudian yang keempat yaitu membantu anggota kelompok dalam mengubah perilaku yang salah. Pastinya ketika seorang individu ini melakukan konseling kelompok, dia pasti memiliki ada problem dalam dirinya, makanya dia datang ke profesional buat melakukan konseling, dan profesional yaitu seorang konselor menyarankan buat melakukan konseling kelompok. Nah, makanya itu tujuan dari konseling kelompok adalah membantu anggota kelompok dalam mengubah perilakunya yang salah. Kemudian yang terakhir adalah membantu anggota kelompok memiliki keterampilan dalam membuat keputusan. Begitu. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya paparkan atau jadi main topiknya yaitu keterampilan dasar konseling kelompok. Jadi sebagai seorang konselor yang akan melakukan konseling kepada klien, kita tuh harus punya atau membekali diri sendiri berbagai keterampilan konseling. Jadi menurut Wahyuni tahun 2018 ada 17 ya kalau saya hitung, yaitu keterampilan dasar yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang konselor, apalagi calon-calon konselor. Yang pertama adalah active listening. Jadi, konselor ini perannya di dalam konseling kelompok itu kan sebagai pemimpin jalannya konseling ya. Nah, jadi konselor diwajibkan memiliki keterampilan active listening. Active listening merupakan tugas yang lebih kompleks karena konselor harus mendengarkan banyak orang dalam satu waktu dan gak cuma fokus sama orang yang sedang berbicara aja. Jadi, active listening atau mendengarkan secara aktif ini melibatkan mendengarkan isi dari pembicaraan orang lain, suaranya gimana, dan bahasa tubuh orang yang berbicara. Jadi, teknik yang biasanya digunakan adalah dengan mengamati bahasa nonverbal yang tampak seperti gerak tubuh dan ekspresi wajahnya. Misalnya, gerak tubuhnya ketika salah satu kliennya ini kalau misalnya mengutarakan pikirannya, ini tangannya gemetar atau gimana. Nah, itu kita harus melihat, harus peka seperti itu. Kemudian, keterampilan dasar yang kedua adalah refleksi. Dalam sesi konseling, refleksi yaitu berkomentar untuk menyampaikan bahwa konselor ini benar-benar memahami isi dan perasaan anggota kelompok. Nah, tujuannya dalam melakukan refleksi ini adalah membantu anggota kelompok yang sedang berbicara menjadi lebih sadar sebenarnya apa sih yang dirasakannya itu apa gitu. Nah,
proses refleksi ini juga akan berguna dalam menyadarkan klien terhadap apa yang dia rasakan. Kemudian, keterampilan yang ketiga ada klarifikasi dan bertanya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bahwa seorang konselor adalah pemimpin jalannya konseling. Jadi kita harus perlu mengadakan klarifikasi untuk membantu anggota dalam mengklarifikasi pertanyaan mereka. Misalnya ada yang nanya, maksudnya apa sih? Nah, kita harus mengklarifikasi pertanyaan mereka biar mereka ini paham dengan apa yang sebenarnya mereka tanyakan gitu. Nah, ada beberapa teknik untuk mengklarifikasi dari pertanyaan atau pernyataan dari si klien, yaitu dengan cara mempertanyakan lagi atau melakukan pengulangan dan menggunakan anggota lain untuk memperjelas pertanyaannya. Nah, kemudian keterampilan selanjutnya adalah meringkas. Meringkas merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin konseling kelompok, yaitu konselor, untuk memahami poin-poin. Kemudian ada menghubungkan. Menghubungkan ini sendiri merupakan menghubungkan antara anggota kelompok. Jadi, dalam proses konseling kelompok, seorang konselor harus membentuk bonding antar anggota. Jadi, konselor akan fasilitasi setiap anggota agar memiliki ikatan kebersamaan. Kalau misalnya sudah memiliki ikatan kebersamaan, mereka akan mengutarakan pikiran, perasaannya lebih enjoy, lebih nyaman karena dia sudah kenal nih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, selanjutnya, keterampilan dasar selanjutnya adalah pemberian informasi secara singkat. Nah, terkadang konselor ini juga harus memberikan informasi yang faktual, yang fakta kepada anggota kelompok, misalnya FYI gitu. Kemudian ada mendorong dan mendukung. Jadi sebagai seorang pemimpin kelompok atau seorang konselor, kemampuan mendorong mendukung ini maksudnya ketika kita dihadapkan pada situasi di mana ada anggota kelompok yang cemas saat mengutarakan pikirannya, perasaannya saat ngomong. Nah, kita harus seorang konselor harus mendukung dan mendorong si anggota ini buat, ayo nggak apa-apa, kamu bisa kok ngomong ini gitu. Selanjutnya adalah pengaturan nada. Jadi, dalam menciptakan suasana untuk grup konseling ini bisa bisa dengan cara mengatur tinggi rendah nada saat berbicara. Jadi sebagai seorang konselor, pengaturan nada ini dilakukan agar suara yang kita keluarkan itu menciptakan suasana yang hangat, tenang. Jadi setiap anggota kelompok itu ngerasanya nyaman gitu, nggak terintimidasi. Kemudian ada keterampilan selanjutnya adalah self disclosure. Sebagai seorang konselor, keterampilan self disclosure atau pengungkapan diri merupakan keterampilan yang sangat penting. Nah, keterampilan ini berguna untuk mendapatkan pikiran dan perasaan dari setiap anggota. Jadi, pikiran dan perasaan setiap anggota ini merupakan cara yang baik dalam mengajarkan perilaku yang diinginkan. Pada intinya, keterampilan self-disclosure itu untuk mengajarkan individu belajar dari kesalahan orang lain. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah penggunaan kontak mata. Jadi untuk mengetahui gimana sih sebenarnya caranya menggunakan mata itu sangat penting ketika memimpin kelompok. Jadi konselor juga harus menyadari bagaimana matanya ini dapat mengumpulkan informasi yang berharga. Misalnya kita melihat perilaku nonverbal dari anggota A, kita bisa lihat nih, oh dia ada perilaku nonverbal yang menunjukkan kalau misalnya dia marah atau menunjukkan dia cemas. Nah, itu gimana caranya mata kita tuh harus bisa mengumpulkan informasi. Nah, ada 4 cara dalam menggunakan mata di konseling kelompok. Yang pertama adalah mengamati isyarat nonverbal, mendapatkan anggota untuk melihat anggota lain. Misalnya kalau misalnya kita lagi konseling kelompok, ada yang ngomong nih, ternyata ada satu anggota yang bukan yang ngeliatin ke yang lagi ngomong, tapi malah ngeliatin kita. Nah, kita kontak mata biar si orang yang ngeliatin, anggota yang ngeliatin kita ini bisa mengalihkan pandangannya ke yang sedang berbicara. Kemudian menarik keluar anggota dan memotong ketergantungan anggota. Nah, kemudian keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki seorang konselor adalah penggunaan suara. Jadi, suara seorang konselor ini dapat digunakan untuk mempengaruhi suasana kelompok.
Misal, kalau misalnya kita ngomongnya nadanya tinggi atau suaranya kecepatan, itu kan bikin anggota kelompoknya merasa terintimidasi. Nah, kalau misalnya sudah terintimidasi, ini akan menyebabkan anggota kelompoknya susah untuk mengutarakan perasaannya, pikirannya, karena mereka merasa takut seperti itu. Jadi pentingnya seorang konselor untuk menggunakan suara yang bikin anggota kelompok ini tertarik buat ikut konseling kelompok. Jadi suara itu hangat, lemah lembut, pelan, tapi tetap tegas. Keterampilan selanjutnya adalah penggunaan energi pemimpin. Nah, konselor yang baik itu pasti memiliki antusiasme kepada anggota konseling kelompoknya. Nah, jadi konselor itu membuat suasana yang menyenangkan atau gembira ketika memimpin jalannya konseling, sehingga anggota konseling kelompoknya juga akan semangat buat ikut kegiatan konseling kelompok. Kemudian, keterampilan selanjutnya adalah mengidentifikasi pengikut. Jadi, dalam memberikan layanan konseling kelompok, keterampilan mengidentifikasi pengikut ini akan sangat berguna dalam menemukan siapa sih pengikut yang ada dalam kelompok. Nah, apa sih maksudnya itu? Nggak paham deh. Nah, jadi maksudnya yaitu anggota mana yang dapat kita andalkan untuk bersikap kooperatif dan membantu selama jalannya sesi konseling. Nah, hal tersebut penting dilakukan atau penting kita menemukan pengikut di dalam konseling kelompok itu karena ada situasi di mana saat sesi konseling berlangsung, seseorang ini pengen untuk memulai diskusi duluan, yang mana ini akan memudahkan kita dalam proses sesi konseling kelompok. Kemudian ada keterampilan dasar untuk memahami multikultural. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang mengikuti konseling kelompok ini berasal dari latar belakang atau budaya yang berbeda-beda. Jadi seorang konselor ini harus memiliki kesadaran tentang isu-isu multikultural. Nah, konselor ini nggak cuma memahami berbagai budaya dalam setiap kelompoknya, tapi setidaknya juga memahami bagaimana sih sikap anggota yang beragam budaya dapat memengaruhi partisipasi dari si kelompok konseling. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah focusing. Nah, konselor merupakan pihak yang menetapkan fokus dari jalannya konseling kelompok. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun fokus dalam sesi konseling, yaitu yang pertama bisa menggunakan kata-kata atau komentar seperti menyuruh peserta untuk fokus. Misal, oke, karena kita sudah masuk sesi konseling, sebaiknya kita harus fokus ya mendengarkan pembicaraan dari setiap anggota, nggak boleh memotong, nggak boleh nah seperti itu. Nah, terus dalam memperdalam fokus itu salah satu upaya yang dilakukan seorang konselor untuk mempertahankan konsentrasi dan perhatian setiap anggota kelompok pada topik pembahasannya. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah cutting off dan drawing out. Cutting off dan drawing out ini merupakan keterampilan dasar yang sangat penting karena untuk mengetahui kapan dan bagaimana harus menarik keluar anggota dalam berbicara dan memotong anggota ketika berbicara untuk meningkatkan kualitas kelompok. Karena mungkin ada beberapa nih yang terlalu oversharing, yang udah out of topic, udah keluar topik. Makanya sebagai seorang konselor harus pintar-pintar untuk cutting off dan drawing out buat menghentikan pembicaraannya kalau misalnya sudah out of topic. Kemudian yang terakhir, keterampilan terakhir adalah round and dance. Nah, round ini sendiri merupakan kegiatan di mana setiap anggota ini diminta untuk menanggapi stimulus yang diberikan oleh konselor. Nah, biasanya setiap anggota konseling kelompok ini bakal memiliki gilirannya tersendiri. Jadi pastikan dalam konseling kelompok kita bakal mengutarakan pikirannya atau perasaannya gimana sih dalam bentuk kata-kata. Nah, ini bakal digilir satu persatu. Nah, pasti ini fungsinya untuk mengumpulkan informasi dari setiap anggota. Nah, sedangkan diets itu merupakan kegiatan di mana setiap anggota akan mendiskusikan
serta menyelesaikan isu-isu yang diberikan oleh konselor. Jadi setelah habis bercerita nih, jadi konselor akan memberikan isunya kayak gimana, memberikan isu atau memberikan main topiknya gitu buat si anggota kelompok ini belajar. Nah, seperti itu. Nah, dalam melakukan gates ini harus berpasangan dan seorang konselor harus memperhatikan bahwa setiap anggotanya yang berpasangan ini nih benar-benar orang yang cocok secara psikologis. Nggak bisa nih yang satunya kalau misalnya berbeda gitu nggak efektif gitu. Nah, itu dari 17 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang konselor dalam konseling kelompok. Oke, selanjutnya adalah beberapa perilaku yang biasanya muncul ketika ke konseling kelompok. Nah, biasanya dalam proses konseling kelompok, terkadang kita itu menemukan kendala. Pasti ya, ini nggak bisa menutup kemungkinan, pasti kita akan menemukan kendala yang dialami oleh anggota kelompok atau bahkan konselornya. Nah, kalau misalnya ada kendala-kendala tersebut, konselor bertanggung jawab untuk meminimalisir apabila ada perilaku anggota yang mengganggu jalannya konseling kelompok. Nah, konselor dapat dikatakan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ini ditujukan dengan beberapa perilaku seperti tidak menyalahkan si konseli, terus memberitahu konseli gimana berinteraksi dengan kelompok yang baik, terus tidak merespon sarkasme dengan sarkasme. Nah, ada beberapa perilaku, ada 6 perilaku ya yang biasanya ada muncul gitu, yang dimunculkan oleh anggota kelompok. Yang pertama, diam dan kurang berpartisipasi. Nah, itu bisa aja muncul. Jadi gimana caranya konselor biar bikin setiap anggotanya ini bisa ngomong dan gak cuma diem doang gitu. Kemudian pasti mereka akan bertanya. Nah, terus ada beberapa anggota kelompok yang saling memberikan nasihat setelah mendengarkan anggota kelompok lainnya mengutarakan perasaan dan pikirannya. Kemudian ada dukungan yang palsu. Jadi di konseli ini tidak sepenuhnya apa yang dia katakan itu nggak sepenuhnya sesuai dengan kata hatinya gitu. Yang kelima, ada memusuhi antar anggota kelompok. Ini sangat mungkin terjadi apabila ada beberapa yang nggak cocok seperti itu. Kemudian ada yang berperilaku superior. Misalnya dia emang di kehidupan sehari-hari jabatannya sudah tinggi gitu. Jadi ketika dia di kelompok kan di konseling kelompok, udah dibuatkan konseling kelompok, dia memiliki perasaan superioritas karena oh jabatan aku tinggi nih, pasti orang lain jabatannya nggak setinggi aku. Nah, itu bisa saja muncul. Oke, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu asas keterampilan konseling kelompok. Jadi menurut Wahyunit tahun 2018 ada 5 keterampilan konseling kelompok yang harus dimiliki setiap anggota maupun konselornya. Nah, kelima asas tersebut itu apa aja sih? Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi konselor harus dengan sungguh-sungguh menetapkan asas kerahasiaan ini sehingga seluruh anggota kelompok ini memiliki komitmen dalam melaksanakan konseling kelompok. Jadi segala hal yang dibahas dan muncul dalam kegiatan konseling kelompok ini akan menjadi rahasia kelompok. Nggak boleh disebarluaskan ke luar konseling. Jadi ya udah di-keep di situ aja. Apa yang terjadi di situ ya udah di situ aja gitu. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kebocoran informasi pribadi setiap kelompok. Kemudian, yang kedua adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini pasti dibentuk dan dimulai sejak awal perencanaan pembuatan kelompok yang dilakukan oleh konselor. Nah, kenapa? Karena sebelum melakukan konseling kelompok, pasti si anggota di setiap konselingnya itu pasti tanyain sama konselor buat kamu mau nggak ikut konseling kelompok. Nah, itu merupakan asas kesukarelaan. Dengan adanya kesukarelaan dari setiap anggota kelompok ini akan mewujudkan peran yang aktif dalam diri mereka untuk mencapai tujuan layanan konseling. Nah, kemudian ada asas kekinian. Asas kekinian ini akan memberikan isu aktual dalam pembahasan atau isu-isu terkini gitu. Jadi setiap anggota kelompok ini akan diminta untuk mengutarakan pengalaman yang terjadi pada saat ini.
Nah, pengalaman tersebut ini akan dianalisis dan disambungkan untuk membahas hal-hal yang akan datang sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian, asas selanjutnya yaitu kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu seperti peraturan yang harus dilakukan baik seorang konselor maupun konselingnya dalam berkomunikasi serta bertata krama dalam kegiatan konseling kelompok. Nah, asas terakhir yaitu asas keahlian. Nah, kalau asas keahlian ini dimiliki dan ditunjukkan oleh si konselornya dalam menjalankan kegiatan konseling kelompok dan mengembangkan isi pembahasannya itu harusnya seperti apa. Nah, begitu teman-teman. Oke, jadi karena tadi sudah membahas nih dari awal tentang definisi konseling kelompok, kemudian ada tujuan dari konseling kelompok, terus ada keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam menjalankan konseling kelompok, kemudian ada perilaku yang biasanya muncul ketika konseling, dan yang terakhir materi yaitu tentang asas konseling kelompok. Nah, karena sudah saya bahas nih semuanya, berarti ini bukan salah satu tanda bahwa materi yang saya sampaikan sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget buat tanya, nanti kita bisa diskusi dan sharing. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.